Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Kita akan membahas tentang LLM dan katanya juga dengan Natural Language Generation. Ya, kita menggunakan slide yang dari sini, dari buku ini. Ini tentang LLM. Pertama adalah pengantar tentang LLM. Ya, saya kira kita semua sudah tahu, kita sudah menggunakan, kita eh, sudah mempelajari dasar-dasarnya paling tidak tentang apa itu LLM. Sebelumnya, em, dari namanya ya, Large Language Model. Apa itu language model? Ingat, language model itu salah satu yang dasarnya adalah yaitu language model N-gram yang kita udah pelajari, yang cukup sederhana, di mana di language model N-gram itu adalah assign probabilitas untuk kata berikutnya. Jadi memprediksi satu kata berikutnya. Ya, dengan probabilitasnya berapa. Jadi kalau misalkan ada rangkaian kata-kata, kemudian kata berikutnya itu probabilitas untuk kata pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Seperti misalkan katakanlah, saya makan nasi titik-titik. Ya, probabilitas goreng, berapa persen, ada berapa probabilitasnya. Nasi Padang, berapa, nasi putih, atau juga kata-kata yang lain ya, seperti nasi laptop dan lain-lain. Kemudian oleh karena itu memprediksi satu demi satu kata berikutnya, em, yaitu artinya kita menambah satu demi satu kata, oleh karena itu kemudian mengenerate teksnya. Ya, ya menambah satu demi satu kan mensampling kemungkinan kata berikutnya ya. Jadi kalau seperti misalkan kata berikutnya itu kemungkinan probabilitasnya saya sedang makan nasi titik-titik goreng berapa probabilitasnya, nasi putih berapa probabilitasnya, kan disampling, dipilih ya. Pemilihannya itu dengan cara berbagai cara, nanti akan kita lihat berbagai cara sampling, ya, artinya mengenerate teks. Ya. Oleh karena itu, eh, kita akan juga di judul kita adalah Natural Language Generation ya, atau kita kenal juga ada generatif AI, generatif, mengenerate. Ini sama ya antara language model yang sederhana, Ngram, dengan language model yang kita bahas sekarang, yaitu dengan large language model. Sama, yang poin pertama dan poin kedua. Kemudian, ini untuk poin ketiga yang berbeda. Ya, dasarnya ya. Kalau di Ngram, itu adalah melakukan training juga, kita menghasilkan model juga, tapi dengan cara menghitung. Ya, menghitung dari kata-kata yang atau dari teks-teks yang banyak, yaitu dengan n gram, 2 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan mungkin beberapa gram yang seterusnya. Tapi kalau dasar dari LLM itu adalah em, dengan casing. Casing itu menebak, artinya dengan intinya dengan neural network di sini. Neural network itu adalah sequential neural network, sequential model. Sequential model kita udah pelajari, yaitu utamanya adalah yang berdasarkan transformer atau yang kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan eh, apa yang disebut dengan pre-training ya, pre-training ya, itu dengan dasarnya adalah transformer. Ya, kemudian untuk LLM kita lanjutkan, meskipun ya untuk pre-training, jadi LLM itu adalah pre-training, kita udah pelajari pre-training pada pertemuan sebelumnya, pre-training model bahasa, pre-training language model, yang artinya adalah
memprediksi kata, sebuah kata, dua buah kata, kata-kata. Tapi dengan memprediksi kata, termasuk memprediksi kata berikutnya, atau memprediksi kata yang ada di tengah-tengah, seperti yang sudah kita pelajari itu, merupakan pengetahuan bahasa yang sangat berguna. Ya, seperti misalkan kalau apa di sini ada nggak ya? Ya, seperti misalkan eh, eh, dia mempunyai titik-titik kucing. Ya, jadi kan itu misalkan, oh kalau menurut kata bahasa dia mempunyai titik-titik mungkin seekor itu, atau dari sisi ini ya, sisi bahasanya juga seekor bukan sebuah, seekor atau satu. Misalkan dia mempunyai peliharaan kucing titik-titik, koma titik-titik, berarti kan bukan peliharaan, artinya itu adalah knowledge, pengetahuan bahasa yang saya kira juga sudah kita pelajari, kita bahas dengan sopan yang lebar. Ya dasarnya adalah language model yang menebak kata, ya satu demi satu kata. Ya tetapi karena trainingnya itu atas teks yang sangat banyak sehingga mempunyai pengetahuan yang cukup luas ya. Ya kita sudah membicarakan juga ini adalah arsitektur language model ketika ditanya ya, dan atau dengan kata lain yang kalau atau dengan sudut pandang lain ini adalah arsitektur retraining yang kita sudah pelajari ya di slide tentang pre-training. Kita lihat atau kita lihat ya slide pre-training ini sama ya. Kita lihat slide pre-training. Ya di sini yang ini slide yang digunakan untuk minggu lalu. Ya, ini slide-nya ada beberapa banyak samanya ya. Ya, ini kan ada tipe-tipe arsitektur untuk pre-training. Ada encoder saja, encoder decoder, ada decoder saja. Ya, jadi karena itu adalah language model, untuk large language model, sehingga di samping ini dikatakan arsitektur untuk pre-training, dapat juga dikatakan arsitektur untuk LLM. Ya, karena LLM itu adalah pre-training. Ini decoder saja. Artinya semuanya berdasarkan transformer ya. Ini mengambil decoder dari transformer. Jadi kalau kita lihat lagi ya, ada lagi yang transformer. Ini sekarang kita buka transformer. Hmm. Ya ini transformer. Ini ada encoder, ada decoder. Ya, ya kita lihat di sini. Kalau decoder itu artinya mengambil hanya yang di sini saja. Kemudian kalau encoder hanya mengambil yang di sini saja. Kemudian kalau encoder decoder ini mengambil dua-duanya. Decoder saja untuk yang mengimplementasikan contohnya GPT, Generative Pre-trained Transformer ini transformernya. Dan juga termasuk kalau kita ya sekarang ada Gemini, DeepSeek itu di sini. Jadi semua hampir semuanya itu adalah di sini yang kita kenal eh, ChatGPT dan semacamnya, utamanya adalah di sini. Kalau encoder saja seperti BERT, Bluebird ini di sini. Dan kalau kita di sini terutama kita kenal itu
yang kita udah pelajari yaitu utamanya adalah contextual language mode, contextual word embedding. Ya, contextual word embedding itu paling cocok dengan di sini. Kalau encoder, decoder di sini, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ada paralel, ini paralel korpus seperti penerjemahan atau summarization ya. Jadi kalau kita lihat seperti misalkan di eh, mesin penerjemah sini, ya mesin penerjemah. Ya, di sini kan mesin penerjemah ya, maaf di sini. Mesin penerjemah itu bukan di sini ya. Harus saya lihat lagi. Ya, kalau di sini saya kira juga nggak apa-apa. Ya, mesin penerjemah. Ya, mesin penerjemah itu di sini menggunakan eh, ini apa encoder, decoder, mesin trans atau mungkin contoh yang lebih ini bukan di sini ya slide-nya. Mesin penerjemah khusus. Oh, ini sini ya, mesin ya di sini mesin penerjemah. Ya, ini kan encoder decoder ya. Ya, balik lagi di sini. Ya, em, jadi kita kenal kalau di sini adalah generatif. Ya, karena decoder itu adalah mengenerate. Kalau di sini utamanya adalah prediktif atau untuk memahami. Kalau di sini untuk semacam machine translation yang perlu ada inputnya satu teks, kemudian outputnya teks yang lain lagi. Terus salah satu yang perlu difahami adalah memang seperti misalkan ChatGPT atau yang lain-lain itu kan ada prompt dan ada responsnya ya outputnya. Itu kan sepertinya perlu ada inputnya di sini, outputnya di sini. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nanti akan kita lihat arsitekturnya itu adalah di sini. Jadi prompt dan outputnya itu adalah promptnya di sini, kemudian outputnya di sini. Kemudian kalau ada prompt berikutnya sebagai chat untuk chatting, ini kita menggunakan yang ini aja. Kita lanjut. Ini untuk yang encoder saja. Ya, ingat encoder saja di sini adalah encoder dari transformer. Di mana encoder dari transformer itu dan encoder secara umum ya saya kira itu adalah bidireksional. Ya. Untuk bidireksional itu language modelnya adalah menggunakan yang mask. Mask itu adalah yang ditutupin, yang di tengahnya ditutupin ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan mungkin yang ini pre-training ya. Ini adalah bukan sini, yang pre-training ini apa slide pre-training. Ya, slide pre-training kita lihat encoder. Ya, ini kan dengan yang di mask seperti ini ya ditutupin di sini atau diganti ya. Di mask atau di mask di sini ditutupi. Harusnya I went to the store tapi when-nya ditutupin disuruh nebak. Ya, seperti itu. Jadi di sini yang dilatih itu adalah bukan menebak kata berikutnya, tapi kata-kata yang ditutupi atau yang dikelilingi dengan kata-kata yang sudah dibuka tadi. Jadi eh, menebak kata-kata yang di tengah-tengah, ada beberapa kata yang di tengah. Biasanya digunakan yang seperti ini adalah untuk eh, pekerjaan-pekerjaan prediktif ya. Prediktif itu seperti klasifikasi, analisis sentimen, seperti itu ya. Kemudian juga termasuk
Yang utamanya adalah kontekstual word embedding. Kemudian kalau encoder decoder itu dari sequence ke sequence. Yang populer misalkan adalah machine translation, ya kemudian speech recognition. Ya. Meskipun nanti akan kita lihat machine translation, speech recognition, atau juga eh, yang dikerjakan dari encoder ke decoder itu juga sebenarnya bisa dipandang sebagai pekerjaan menebak satu kata berikutnya, artinya hanya dengan decoder saja. Ini adalah pengantar untuk LLM. Berikutnya adalah apa saja yang bisa dikerjakan dengan LLM. Ini banyak banyak hal ya. Di sini di slide ini untuk LLM kita dan kebanyakan juga LLM yang kita gunakan seperti ChatGPT, Gemini dan lain-lain itu adalah yang generatif, artinya yang decoder only. Seperti misalkan contohnya ya, kalau yang encoder only itu kan Bird ya, tadi saya lihat tadi Bird tag dulu, Bird, ya seperti ini Bird, ini kan buatan Google ya. Nah kemudian kalau Google itu dulu sebelum Gemini kan ada nama Bard, yang cenderung yang encoder, tapi Gemini kemudian sekarang decoder. Ya, jadi yang kita bicarakan adalah yang terutama adalah yang decoder only ya. Em, Disebut juga kausal. Kausal itu artinya ada kaus sebab. Ya, artinya yang diprediksi berikutnya itu karena konteks atau sebab yang sebelumnya. Atau disebut juga autoregresif. Autoregresif itu adalah terus maju satu demi satu menebak berikutnya. Tidak bisa melihat ke depannya, tapi bisa melihat yang sebelum-sebelumnya saja. Atau juga disebut dengan left to right. LLM artinya menebak dari kiri ke kanan untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi menebak kata satu demi kata berikutnya dari kiri ke kanan. Ini diberi judul conditional generation karena mengenerate ya. Jadi seperti ini misalkan contohnya ini prefix atau diketahui kemudian di generate kondisinya atau konteksnya itu adalah yang previous text-nya. Jadi mengenerate teks dengan kondisi adalah previous text-nya. Di sini kita lihat ini adalah sebenarnya decoder only ya. Meskipun di sini jangan ter ini ya terjebak katakanlah gitu atau terkelirukan meskipun ada tulisan encoder. Ya barangkali mungkin ini ya penulisan encoder itu bisa membingungkan di sini ya. Tapi di sini adalah decoder only. Ya, di sini encoder itu maksudnya adalah embedding. Jadi so itu di embedding misalkan dengan bertufak, ya long itu di embeddingkan dan juga ditambah dengan positional encoding, posisi kata pertama, kata kedua dan seterusnya. Ya, di sini kemudian ini adalah prefixnya, kemudian tujuannya adalah completionnya. Jadi yang ditebaknya. Jadi seperti so long and thanks for misalkan all. Ya, all-nya masuk sini, kemudian diprediksi the. Kita lihat gambar di sini. Di sini adalah embedding, ya atau disebutnya di sini encoder ya. Meskipun di sini sebenarnya adalah decoder, satu kesatuan decoder, transformer block. Ya kita lihat juga di sini lagi, ulangi lagi, kita lihat. Nah di sini ini adalah transformer block. Ini bloknya di sini, transformer block. Jadi sampai ini bloknya sampai sini ya, blok ini. Ini ada yang lebih jelas, satu blok. Ya. Jadi di sini kita lihat ini adalah transformer block yang dari satu kesatuan. Ini jadi satu kesatuan ya kita lihat. Jadi ini karena decoder only, ini satu kesatuan di sini. Tidak ada encoder,
decoder gitu, tapi encoder only. Kemudian ini standarnya itu adalah ini adalah feed forwardnya untuk menebak yang tadi ya, yang seperti di transformer tadi. Kita lihat ya, meskipun yang generatif yaitu yang menggunakan decoder only itu adalah menebak satu kata berikutnya, tetapi beberapa tas NLP itu bisa eh, dianggap atau kita bisa mengerjakannya sebagai memprediksi kata berikutnya. Seperti contohnya, ada analisis sentimen. I like Jackie Chan. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam language model string ini atau di ininya ya, inputnya atau promptnya. Mungkin maksudnya language model yang eh, ya sederhana ya. The sentiment of, jadi kita tulis the sentiment of the sentence I like Jackie Chan is. Jadi disuruh mengisi titik-titik. Ya. Ini adalah pertanyaan yang terbuka, bukan multiple choice. Ya, bukan multiple choice. Jadi ada bisa is positif, bisa is negatif, bisa is true, bisa is laptop, bisa is uh, lecture, bisa is apa gitu ya. Jadi menebak satu kata berikutnya. Ya. Jadi meskipun bisa benar seperti positif atau negatif, tapi bisa juga di luar itu ya. Artinya yang satu kata berikutnya kalau kita udah menuliskan the sentiment of the sentence ini, kita tuliskan sebagai kondisinya, konteksnya, kemudian kata berikutnya itu adalah kata positif atau kata negatif, probabilitasnya berapa. Tapi akan lebih bagus juga kalau misalkan, maaf saya cek lagi, lebih bagus juga kalau ini stringnya bukan seperti ini, tapi adalah em, apa, ada pilihan positif atau negatif gitu ya. Maksudnya ada string yang lebih ini lagi, lebih spesifik lagi. Kemudian juga untuk banyak tas ya, itu seperti misalkan question answering, itu juga bisa dianggap seperti itu ya. Seperti tadi. Jadi seperti misalkan ini ada, kita masukkan string di sini. Key titik dua, ini kita tulis ya. Key titik dua, urut the book, kita tulis di sini. Kemudian A titik dua, misalkan di sini next-nya satu kata berikutnya, probabilitas satu kata berikutnya itu eh, misalkan ini apa, Charles ya. Kemudian setelah Charles, nah kita masukkan lagi, kemudian menjadi Charles. Kemudian berikut dari Charles itu adalah kata berikutnya dari Darwin. Jadi question answering di samping juga analisis sentimen tadi bisa dianggap atau juga diselesaikan dengan language model mendapat satu kata berikutnya. Juga tentunya summarization ya. Jadi seperti ini misalkan summarization itu adalah seperti ini. Ini adalah aslinya, tulisan aslinya, kemudian summary-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk LLM summarization kita lihat ininya sama ya, arsitekturnya yaitu decoder only, sama seperti yang tadi. Hanya di sini kita gunakan untuk summarization, di mana di sini em, yang misalkan teks aslinya atau cerita aslinya, kemudian ini adalah summary-nya, kita dengan membuat pembatas, ya, pembatas batas antara original, kemudian setelah pembatas ini adalah di sini adalah output yang summary-nya.
Jadi TLDR istilah yang populer salah satunya di sana ya. Too long eh, doesn't it ya. Ya, ini adalah em, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dikerjakan oleh LLM. Kemudian berikutnya, waktu mengenerate kata berikutnya, yaitu proses decode, proses decoding, itu pada intinya adalah sampling ya. Jadi pekerjaan memilih sebuah kata berikutnya yang akan diprediksi, yang akan di-generate, karena mengenerate teks itu kan mengenerate satu demi satu kata ya, atau token lebih tepatnya, itu artinya atau itu istilahnya adalah decoding, mendecode. Ya kemudian untuk metode cara yang paling umum untuk proses mendecode itu adalah dengan sampling. Ada beberapa jenis sampling. Ya, sampling itu adalah mengambil sampel dari kata-kata yang ada di distribusi kata yang mungkin ada ya. Seperti misalkan saya sedang makan nasi titik-titik. Ya, makan nasi titik-titik itu distribusi kata probabilitas untuk goreng berapa, putih berapa, kemudian nasi basi berapa misalkan gitu ya. Dan semuanya nasi merah, bahkan cuma kata-kata termasuk nasi laptop misalkan. Ya kemudian dipilih kata secara misalkan random dari probabilitas tersebut, dari kata-kata yang ada apa di vocabulary. Ya kemudian setelah satu demi satu diprediksi kata berikutnya, kata berikutnya, kemudian kan didapatkan rangkaian teks ya. Ya di sini menggunakan transformer. Ya jadi di sini kita akan membicarakan tentang beberapa kemungkinan sampling, yaitu mensampling kata berikutnya lagi, kata berikutnya lagi, yang akan dipilih untuk mengenerate teks. Ya, sampling itu eh, yaitu eh, setiap kata berikutnya sampai akhir dari kata. Tentunya kalau samplingnya random itu tidak bagus ya, karena kalau random itu nanti ada kata-kata yang aneh, kata-kata yang tidak masuk akal, meskipun mungkin kata-kata yang aneh, kata-kata yang tidak masuk akal itu probabilitasnya kecil. Ya, jadi seperti misalkan saya sedang makan nasi titik-titik. Probabilitas yang besar itu ada mungkin nasi titik-titiknya itu adalah goreng. Titik-titiknya itu nasi kuning. Titik-titik itu adalah nasi apa misalkan putih. Ya, tapi ada juga yang probabilitasnya kecil, seperti misalkan laptop atau yang lain-lain, yang itu ada detail distribusinya yang kecil-kecil itu. Tapi kalau kecil-kecil itu kan banyak sekali ya, vocabulary kan banyak, sehingga bisa nanti kadang-kadang masuk atau kadang-kadang itu eh, yang diprediksi saya makan nasi titik-titik kadang-kadang munculnya adalah laptop, nasi laptop seperti itu. Sehingga oleh karena itu perlu strategi untuk melakukan sampling. Di sini sebelum kita masuk membicarakan bagaimana kita menggunakan macam-macam sampling, yang kita perlu perhatikan adalah ada dua dimensi, yaitu kualitas dan keberagaman untuk sampling tersebut. Kalau yang kita pilih untuk kata berikutnya itu adalah yang probabilitasnya yang tinggi, misalkan satu atau dua yang tertinggi saja,
Jadi seperti misalkan saya sedang makan nasi, yang tertinggi dua tertinggi misalkan goreng dan nasi putih, itu sisi positifnya mungkin kualitasnya bagus, lebih akurat, lebih koheren, nyambung, dan lebih faktual. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi sisi negatifnya adalah diversity. Diversity itu adalah boring dan repetitif. Ya, boring itu nanti kalau ada nasi selalu di text generation itu adalah nasi goreng atau nasi putih aja. Padahal kan ada alternatif lain yang probabilitasnya nggak begitu tinggi, seperti misalkan nasi uduk, kemudian nasi lemak mungkin, nasi padang, atau yang lain-lain. Ya, kalau menekankan atau lebih ke probabilitasnya yang tengah-tengah, itu bisa diversitinya lebih beragam, artinya lebih kreatif, kemudian lebih beragam ya. Artinya di sini tentunya kalau untuk cerita-cerita fiksi lah itu kelihatan eh, lebih cocok seperti ini ya. Tapi kalau kualitasnya kadang-kadang kurang faktual karena lebih jarang, probabilitasnya kan lebih rendah ya, dan mungkin kadang-kadang kurang koheren. Ya di sini sampling itu ada top K. Kita menggunakan slide di sini supaya lebih jelas ya. Kita menggunakan slide yang di sini. Coba kita lihat. Bukan di sini pre-training. Nah, ini lanjut generation mana? Di sini. Kita menggunakan sampling di sini. Samplingnya top K. Ya, top K itu adalah dipilih yang top K-nya. K-nya ada berapa? Misalnya satu 2 3 4. Ya, jadi hanya K token yang dipilih dari probabilitas. Kita lihat di sini ada kata-kata, ada teks. He wanted to go to the titik-titik. Kata berikutnya itu adalah sebanyak vocabulary, mungkin ada ribuan. Ada yang probabilitasnya besar, agak besar, kecil, gitu. Yang tadi dikatakan kalau random, misalkan random itu ya mungkin sering-seringnya di sini ya, tapi kan kadang-kadang kalau ketemu di sini jadi aneh ya, yang bawah-bawah. Jadi kalau top K itu dipilih ininya apa jumlah tokennya. Kalau di sini dikatakan nilai K bisa sekitar 50. Ya. Kalau meningkatkan jumlah K-nya itu bisa lebih diverse, lebih beragam. Tapi bisa risky, bisa risiko artinya mendapatkan kata-kata yang sebenarnya probabilitasnya rendah, yang kurang umum. Kemudian kalau K-nya ditambah ya, diperbanyak. Kalau K-nya dipersedikit, itu bisa lebih safe, ya. Tapi outputnya generik, outputnya ya eh, apa? Ya saya cenderung membosankan. Ya, kemudian di sini contoh untuk top K. Top K itu kondisinya bisa seperti ini ya. Jadi misalkan she said, koma, yang tanda petik, I never, titik-titik. Ini adalah pilihan-pilihan yang banyak secara lebih landai gini ya. Yang probabilitasnya ini nggak begitu besar, tapi berikutnya juga berikutnya. Ya. Kemudian bisa juga yang seperti ini. Seperti ini itu maksudnya seperti I ate the pizza while it was still titik-titik. Ini hot itu sangat besar, ini kemudian lebih kecil-kecil, ini jauh lebih kecil di sini. Ya kalau kondisinya seperti ini cut off-nya itu terlalu cepat. Jadi kalau misalkan cut off-nya 10, ini di sini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi sudah di cut off. Dipilihnya hanya yang top lah. Tapi kalau yang kondisinya seperti ini yang adalah probabilitasnya besar, kemudian ini kecil-kecil artinya sesuatu yang jarang terjadi.
di dalam data training sehari-hari gajah dan sehari-hari, ini cut off-nya terlalu slowly, terlalu lambat. Artinya yang kecil-kecil ini nanti bisa masuk di sini kalau di samplingnya adalah top kan. Kemudian pilihan yang berikutnya samplingnya itu adalah nukleus ya. Nukleus di sini adalah kita melihat dari sisi kumulatifnya. Ya, jadi nanti kita lihat kalau distribusinya cenderung rata atau cenderung ada yang curam, kita lihat seperti ini contohnya. Top P atau nukleus. Ya, di sini total probabilitasnya berapa dalam sebuah kotak ini? Dalam kotak ini sama total probabilitasnya. Hanya kalau di sini kondisinya seperti ini agak curam, ini dipilihnya dikit. Tapi kalau di sini probabilitasnya agak lebih flat, nah ini dipilihnya bisa lebih banyak. Karena total di sini, kotak dengan total di sini sama misalkan gitu ya. Kemudian kalau sangat curam, nah dipilihnya juga sedikit. Karena kalau udah probabilitasnya rendah, itu misalkan udah nggak ini ya, Pak. Suka nggak cocok ya, aneh gitu ya. Ini adalah P. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan menggunakan yang tadi lagi. Jadi sampling, decoding itu menggunakan sampling bisa top K, top P. Ya, kemudian berikutnya untuk sampling itu ada temperatur. Ya, temperatur itu bisa temperaturnya diatur. Artinya di sini ada mengubah distribusi, mengubah ininya apa untuk distribusi. Ya, jadi seperti misalkan intuisi atau analoginya dari termodinamik itu kalau sistem temperaturnya tinggi itu fleksibel. Ya, fleksibel itu artinya semakin banyak yang bisa dipilih, tapi temperatur rendah itu ekstrimnya membeku. Nah, dia ini ya, cenderung dia hanya sedikit saja. Ini kita lihat mungkin secara lebih gampangnya ya kita lihat. Hmm, contohnya, ini kita lihat di contoh yang bagusnya ya kita lihat bisa lihat di sini. Ini temperatur yang rendah, temperatur yang semakin tinggi. Mungkin yang biasanya itu adalah sebenarnya hanya sampai 2 ya, tapi ini ekstrim sampai 100. Yang temperatur rendah yang menonjol itu adalah human, yang lain nggak kelihatan. Ya, ini hampir beku. Kemudian kalau temperatur tinggi, artinya bentuk distribusinya itu jadi beda. Ini muncul yang nomor 2. Ini nomor 2 ini yang tadi kecil gini ya, pendek gini ya. Probabilitasnya kecil ini muncul, ini jadi rendah. Ya, kemudian kalau temperaturnya ditinggikan lagi 0,2, 0,5, 1, tinggikan lagi. Yang ketiga di sini yang tadinya nggak kelihatan ini jadi kelihatan. Kemudian kalau temperaturnya ditambah benar-benar ditambah sampai 20, ini sebagai contoh ekstrim ya. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai akhirnya kalau ekstrim benar-benar ekstrim 100, nah ini hampir sama seperti ini. Artinya kita lihat kita masih membicarakan tentang sampling. Sampling itu adalah mau memilih kata berikutnya. Ini kata berikutnya itu adalah animal, potato, human, chicken, planet, Frankenstein. Iya. Ya, kalau menggunakan temperatur yang rendah ya seperti ini. Kemudian ya jadi kalau misalkan kondisi aslinya em, sebenarnya adalah misalkan seperti ini, 1, 2, ketiga direndahkan temperaturnya, ini jadi yang kelihatan hanya 2 direndahkan lagi cuma 1. Kalau beku ya 0 berarti ya yang kelihatan cuma 1 aja. Tapi kalau ditinggikan, ya ini jadi yang lain kelihatan. Ini adalah kita membicarakan masih masih tentang sampling ya.
Jadi menggunakan temperatur yang diubah-ubah sekarang. Temperatur itu ada artinya adalah ada satu hyperparameter yang kita ubah-ubah. Ya kalau temperaturnya rendah, lebih kurang sama dengan satu, kita bisa meningkatkan probabilitas yang sering muncul ya seperti tadi itu. Tapi yang jarang itu jadi decrease, jadi mengurangin ya seperti tadi. Kalau yang direndahkan ini jadi semakin nggak kelihatan gitu ya, kalau temperaturnya direndahkan. Ya jadi temperatur itu adalah mengubah bentuk distribusinya yang tadinya menggunakan softmax. Nah sekarang softmaxnya ditambah temperatur di sini. Ya itu adalah sampling. Kemudian berikutnya bagaimana large language model menggunakan pre-training algoritmanya. Ya, kita menggunakan pre-training. Pre-training kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini juga sebenarnya banyak mengulang. Nah, jadi ide besarnya untuk performansi-performansi yang sebenarnya apa sesuatu yang bagi orang mungkin 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu itu sesuatu yang aneh itu adalah karena pre-training language model. Di sini kita lakukan pertama adalah pre-training dulu. Pre-training model transformer menggunakan data yang banyak. Kemudian digunakan untuk tas yang baru. Istilahnya adalah model bahasa itu istilahnya adalah self-supervised. Ada yang mengatakan unsupervised karena tidak dilabelin, tapi ada yang menyebutkan lebih tepatnya lagi adalah self-supervised. Self-supervised karena kata berikutnya, menebak kata berikutnya yang benar itu sebenarnya sudah ada, tidak perlu dilabelin seperti misalkan seperti ini. We just random to titik-titik. Ya ini kan to predict ini di korpus kita, di teks kita memang udah ada, kita tidak perlu melabelin ya. Jadi istilahnya adalah self-supervised, meskipun ada yang mengatakan unsupervised. Jadi kita hanya melakukan pelatihan, training, memprediksi satu kata berikutnya. Jadi kita mempunyai korpus teks, kemudian setiap time step model diminta memprediksi sebuah kata berikutnya, sebuah kata berikutnya, kemudian dilakukan proses training, yaitu mengubah parameter dengan gradient descent untuk meminimalisir loss atau error. Jadi dikatakan self-supervised karena menggunakan kata berikutnya sebagai label. Ya di sini training language model ini sama seperti yang training-training yang lain sebenarnya, yaitu bagaimana mengassign probabilitas yang paling tinggi untuk kata berikutnya. Ya, jadi kita ingin meminimalisir loss-nya. Kita lihat di sini dengan waktu training, yaitu waktu backpropagation, kita melihat loss-nya yaitu dengan cross entropy yang cross entropy itu adalah rumusnya seperti ini. Ini adalah yang benarnya YT, maksudnya kata yang benarnya di korpus tersebut, di teks tersebut, seperti misalkan contohnya ini kata ini, difference between the correct probability titik-titik. Nah, yang benarnya itu adalah distribution. Ya, kemudian ini adalah yang diprediksi. Jadi misalkan difference between the correct probability titik-titik. Ini dijawabnya apa?
Dijawabnya misalkan bukan distribution, tapi yang lain. Nah, yang lain itu adalah eh, berapa di sini probabilitasnya. Ini adalah pakai caping itu adalah prediksinya. Sehingga di sini kita menggunakan apa yang disebut dengan cross entropy yang itu adalah seperti ini. Kemudian ada istilah teacher forcing. Ya, jadi ada teacher forcing itu diproses waktu training. Teacher forcing itu artinya kita lihat menggunakan slide yang lain yang di sini mungkin saya kira lebih sederhana ya, lebih jelas ya, teacher forcing. Ya, ini teacher forcing bisa dijelaskan seperti ini, yaitu waktu pertama kali ada kata misalkan disuruh menebak kata berikutnya. Ya. Kemudian kata berikutnya, kemudian untuk kata berikutnya lagi ini diberikan yang benarnya dulu. Disuruh menebak kata berikutnya. Kalau ini benar atau salah, tebakan kata berikutnya diberikan yang benarnya. Jadi seperti misalkan seperti ini, kata-kata ini ya. Misalkan tren titik-titik, tren ditebak tren on misalkan. Ya, kemudian disuruh nebak kata ketiga. Ini dibenerin dulu, tren to. Nebak satu kata berikutnya. Tren to go misalkan. Oh, ini diganti. Sekarang nebak kata berikutnya. Ini bukan go, tapi diganti maximize yang benernya. Tren to go, tren to maximize. Kemudian disuruh nebak berikutnya. Nebak berikutnya misalkan benar the, ya berarti udah ini apa? Oh, udah benar. Jadi tren to maximize the titik-titik. Jadi teacher forcing itu adalah em, guru atau kunci jawaban itu diberikan kalau salah ya diberikan untuk supaya nebak berikutnya. Jadi seperti dipandu oleh em, guru atau di reset setiap time step-nya itu di reset ke ground truth, yaitu ke yang sebenarnya. Itu adalah teacher forcing. Kemudian di sini kita lihat dengan ada teacher forcing itu artinya sebenarnya bias ya di sini. Maaf di sini nggak ada. Nah, teacher forcing itu adalah sebenarnya bias. Bias itu artinya melatihnya dengan teacher forcing. Atau kita lihat di sini ya dengan slide yang satunya lagi. Ya, ya ini bias yaitu waktu dilatih itu menggunakan teacher forcing. Waktu salah dibenerin, salah dibenerin. Yaitu di sini. Waktu em, apa eh, dengan teacher forcing. Tapi kemudian waktu generation itu tidak diajarin ya. Jadi seperti misalkan waktu kalau analoginya, waktu latihan di kelas disuruh nebak kata berikutnya salah oleh gurunya apa, dibenerin dulu untuk sebenarnya kata berikutnya salah disuruh nebak apa dibenerin dulu. Tapi waktu generation itu tidak dibimbing oleh guru. Jadi disuruh benar-benar kata berikutnya apa, dia nebak kata berikutnya lagi apa, kata berikutnya lagi apa, dan seterusnya ya. Ya, kemudian untuk mengurangi bias dari exposure bias yang teacher forcing tersebut, ada yang disebut dengan salah satunya adalah misalkan schedule sampling. Ya, schedule sampling itu adalah tidak setiap kali dibenerin oleh guru, tapi hanya beberapa kali, misalkan setelah disuruh nebak sendiri, berikutnya nebak sendiri, baru kemudian dibenerin oleh guru waktu trainingnya. Seperti itu.
Jadi waktu trainingnya itu tidak sama sekali sepenuhnya diajarin oleh guru, yaitu yang disebut dengan teacher forcing tadi. Ya, salah satu solusinya adalah seperti itu. Ya, itu adalah teacher forcing. Ini masih berkaitan dengan decoding ya, kita masih membicarakan decoding. Kemudian, maaf ini bukan decoding ya, tapi mau tadi di waktu waktu pre-training ya, maaf, bukan di decoding, waktu training. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, untuk trainingnya kita lihat di sini ini adalah em, misalkan contohnya ini adalah time step-nya. Kata pertama, time step satu, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat di sini di embedding atau istilahnya input decoding. Ya, kemudian di sini ada posisinya, posisi satu, posisi dua, posisi kata pertama, kedua, ketiga. Karena di sini tidak ada ini ya, tidak seperti RNN yang secara implisit yang ngurut ini, tapi di sini harus ada position encoding. Nah, kemudian di sini kita lihat ini seperti gambar yang sebelumnya, hanya di sini diperlihatkan per time step, per time step, per time step, per time step. Di sini adalah stack tumpukan dari blok dari transformer. Kemudian di sini bagaimana kemudian mau menebak, yaitu dengan feedforward network dan di sini dengan softmax ya. Ya, kemudian di sini dengan loss fungsinya. Kalau yang tadi ya kita lihat ini next tokennya dan seterusnya. Itu adalah algoritma untuk pre-training LLM. Kemudian berikutnya adalah pre-training data, datanya itu sendiri. Ya, datanya di sini diambil dari banyak sumber, di scroll ya, dari snapshot, dari website sebanyak-banyaknya yang jutaan, miliaran halaman. Ini ada contoh-contohnya atau penjelasannya. Ya, yang paling banyak adalah untuk dokumen, ada Wikipedia, ada news, dan lain-lain. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi korpus untuk pre-training itu beragam, besar dan beragam. Ini beragamnya itu ada yang akademik, ada yang PubMed Central, Archive, Freelaw, dan lain-lain. Dari web, ada dari buku-buku, dari dialog, dari coding, dan lain-lain. Data-data tersebut perlu dipilih, difilter untuk kualitas dan keamanan. Ya, untuk kualitas, ada beberapa LLM yang dia mencoba melakukan ya proses mematchingkan datanya antara Wikipedia dengan buku, dengan website-website. Kemudian em, dihapus yang ya template-template, kemudian konten-konten yang tidak patut gitu ya. Kemudian juga dari beberapa level itu ini apa yang duplikasi-duplikasi itu di minimalisir ya. Kemudian untuk safety itu juga dideteksi, difilter isi-isi yang toksik ya. Kemudian juga meskipun kadang-kadang dilakukan kesalahan kalau menggunakan misalkan karena ada menggunakan dialek tertentu itu dilakukan kesalahan ya. Ya ini kita udah bahas juga bahwa dari pre-training itu bisa dipelajari banyak hal seperti misalkan kalau ada kata ini there are ants everywhere, one dog in the front room and
two dogs. Jadi kalau one dog, kemudian two dogs, N apa gitu kan. One dog, two dog. Kemudian ini juga itu bahasa Indonesia big, bukan hanya besar, tapi sangat besar. Kemudian penulis dari Room of One on is Virginia, titik-titik. Kemudian dokter told me that he, ya, co-reference. Kemudian matematik, ya, akar dari 4 adalah 2. Jadi macam-macam. Ini apa pengetahuan dari pre-training. Ya, di sini ide besarnya adalah karena belajar dari jumlah data yang sangat besar dari pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jadi pre-training itu atas data yang besar dan knowledge-nya juga beragam seperti tadi di slide sebelumnya, sehingga bisa mampu mempunyai kemampuan yang bagus ya. Meskipun ada beberapa permasalahan kalau mengambil dari web seperti hak cipta, kemudian ya izin dari pemiliknya, kemudian privacy seperti IP address, nomor telepon, ya itu adalah data, tentang data di training. Kemudian untuk fine tuning, ya fine tuning itu untuk mengadaptasi ke domain yang baru. Ya bagaimana apa yang terjadi kalau kita ingin alam kita itu bekerja dengan baik untuk domain yang belum pernah ada di pre-training. Ya seperti misalkan untuk medis yang khusus atau hukum ya permasalahan medis atau permasalahan hukum. Atau mungkin untuk language model multilingual yang di pre-trainingnya itu masih jarang. Ya di sini dikenal dengan fine tuning. Ya jadi eh, setelah pre-training yaitu dengan data yang banyak dengan self supervised sehingga dibuatlah model LLM. Kemudian di sini fine tuning menggunakan data fine tuning. Fine tuning itu ada 4 ya kalau dalam buku ini. Yang di sini hanya dibahas satu. Kita akan membahas nanti di pertemuan berikutnya. Di sini ada, di sini ada nanti ada post training. Fine tuning itu termasuk dalam post training ya. Jadi ada pre-training menggunakan model bahasa, kemudian post tuning itu salah satunya adalah pre-training. Tapi di sini kita hanya pelajari satu, nanti ada yang lain kita pelajari, kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini yang dibahas hanya satu, yaitu atau di semua kasus fine tuning itu sebenarnya pada prinsipnya adalah model yang di pre-train, model yang di pre-train ini kemudian diadaptasikan beberapa atau semua parameternya ke data yang baru, setback. Jadi di sini ada banyak sekali parameter yaitu bobot. Kita ingat ya, ulangi lagi kita ingat. Ini adalah neural network atau lebih tepatnya lagi transformer atau lebih tepatnya lagi di encoder biasanya. Ya, neural network itu adalah bobot-bobot atau parameter istilahnya yang itu parameter itu di-adjust menggunakan data pre-training ini atau di training menggunakan parameter data pre-training yang sangat besar, sangat banyak ini dan beragam. Kemudian meskipun ini udah besar, beragam, tapi ada juga eh, yang spesifik belum digunakan atau juga karena data di sini adalah data yang tidak berlabel, mungkin fine tuning itu adalah menggunakan data berlabel. Ya di sini salah satu jenis dari fine tuning apa yang disebut dengan continued pre-training, yaitu berlanjut. Pre-trainingnya dilanjutin. Ya salah satu jenis dari pre-training, fine tuning adalah pre-trainingnya dilanjutin. Continued
retraining menggunakan sebuah data baru. Jadi seperti misalkan di sini, hmm, jadi di sini ada di-train lagi, dilanjutkan pre-trainingnya dengan cara yang sama, tapi menggunakan data yang baru. Ya, dengan data yang baru seperti misalkan contohnya ya mungkin di sini. Contohnya adalah misalnya contohnya kalau saya back lagi. Di sini memang udah banyak sekali ya, tapi di sini misalkan dilanjutkan lagi dengan data-data misalkan untuk permasalahan informatika, misalkan seperti itu. Ya, atau di domain tertentu ya seperti informatika atau di masalah hukum atau bahasa tertentu ataupun juga bisa tas tertentu. Tas itu maksudnya seperti misalkan summarization. Tas itu misalkan eh, question answering. Jadi datanya itu bisa berlabel atau data tidak berlabel. Kalau data tidak berlabel artinya ya data seperti misalkan kalau khusus di fine tuning untuk berita-berita yang spesifik tentang event-event tertentu, Liga Indonesia misalkan gitu. Atau untuk tas tertentu. Tas tertentu itu seperti misalkan summarization. Summarization itu kan kemudian bisa apa di fine tuning di sini. Summarization itu kita lihat saya back lagi ya di agak ke atas tadi ya yang TLDR tadi. Ya di sini ya. Nah seperti ini di fine tuning menggunakan misalkan summarization seperti ini. Ini kan data berlabel. Artinya ada originalnya, ada generatednya. Ya, jadi fine tuning bisa menggunakan data yang tidak berlabel, yang jenis fine tuning yang ini ya, yang continued tadi, di mana di sini eh, yang diubah utamanya adalah parameternya adalah semua parameternya diubah. Artinya di sini semua parameternya diubah. Kalau jenis-jenis yang lain ada nanti yang diubah hanya yang sebagian, yang lain dibekukan dulu. Kemudian ada yang ditambah layarnya atau juga fine tuning khusus namanya instructional fine tuning yang akan kita pelajari juga. Oke, kemudian berikutnya bagaimana mengevaluasi LLM. Di sini untuk mengevaluasi LLM yaitu seperti halnya mengevaluasi language model dengan perplexity. Perplexity itu adalah bagaimana tingkat surprise-nya ya. Ya, jadi perplexity itu adalah intinya adalah bagaimana kita surprise melihat prediksi kata berikutnya yang diprediksi. Jadi ini adalah kebalikan dari probabilitas ya. Kebalikan dari probabilitas. Jadi seperti misalkan contohnya kalau misalnya saya makan sedang makan nasi titik-titik. Kalau saya sedang makan nasi goreng, ya perpleksitasnya itu rendah. Artinya rendah itu bagus ya. Kemudian kalau saya sedang makan nasi kuning, itu juga perpleksitasnya juga rendah. Tapi saya sedang makan nasi misalkan coklat, misalkan, nah itu saya kira perpleksitasnya tinggi itu karena sesuatu yang tidak umum, probabilitasnya rendah. Ya. Jadi intinya adalah probabilitas yang merupakan kebalikan dari probability yang merupakan kebalikan dari probabilitas ya. Ya, jadi di sini kita menggunakan kebalikan dari probabilitas yaitu perplexity yang range-nya 1 sampai berhingga. Yang paling bagus itu adalah 1 semakin besar semakin besar.
semakin kurang bagus. Di sini menggunakan perplexity, bukan probabilitas yang asalnya, karena ada alasan untuk salah satunya adalah ini adalah per kata dan untuk normalisasi ya, normalisasi panjangnya teks. Ya, jadi semakin tinggi probabilitasnya, semakin rendah perpleksitinya, artinya semakin bagus. Tujuannya adalah meminimalisir perpleksiti. Meskipun di samping perpleksiti itu ada beberapa yang perlu dievaluasi seperti ukurannya, ukuran model. Karena semakin besar ukurannya, ya dia semakin besar penggunaan resource-nya dan waktunya, memorinya, kemudian energi yang digunakan, kemudian fairness, artinya misalkan ada bias gender, bias rasial, seperti itu ya. Kemudian kita lihat di slide yang ini ya, yang natural language generation. Di natural language generation ini ada evaluasi juga ya. Jadi karena large language model yang umumnya itu adalah NLG, mengenerate teks, maka di sini bagaimana mengevaluasi teks yang dihasilkan. Teks yang dihasilkan itu kita bisa mengevaluasi untuk text generation ya. Kita bisa mengevaluasi menggunakan 3 kelompok evaluasi. Jadi yang pertama adalah yang klasik, yaitu content overlap, yaitu seberapa banyak overlapnya. Jadi kita misalkan ada yang di generate, ini gen, itu yang generate, ref itu adalah referensinya, ground truth-nya, referensinya. Ini seberapa banyak overlapnya antara yang di generate sama referensinya. Di sini kita lihat overlapnya itu adalah yang biru-biru ini, 3 ini, atau 4 dengan titik. Kemudian yang berikutnya itu adalah menggunakan model base. Model base itu artinya menggunakan model sequential model ya. Kemudian ini menggunakan manusia. Kita lihat yang pertama dulu yaitu dengan content overlap. Dengan content overlap matrix, ini yang dihitung adalah seberapa banyak overlapnya. Kalau di sini overlapnya 1, 2, 3, 4. They walk dengan the woman went, meskipun itu secara makna itu sebenarnya dekat, tapi tidak dianggap karena secara kata-katanya tidak sama, tidak overlap. Kemudian grocery dengan hardware itu kan sebenarnya ya dekat atau mungkin bahkan sinonim gitu ya, tapi ini tidak dianggap. Ya, jadi di sini membandingkan yang overlap secara leksikal, secara kata-kata antara yang di generated dengan yang reference atau gold standard. Gold standard itu adalah yang dibuat oleh manusia. Di sini prosesnya secara otomatis, content overlap, dan banyak digunakan. Ini sebagai yang tradisionalnya ya. Ya, overlapnya bisa n-gram. Kemudian contoh-contohnya namanya ada Blue, Roach, Meteor, dan lain-lain. Pengukuran dengan ini tentunya kita lihat seperti contoh tadi itu tidak ideal ya. Atau bahkan jadi lebih semakin jelek kalau dia itu open-ended. Open-ended itu adalah yang kalau seperti soal IC. IC itu kan jawabannya kan bisa ini ya Pak, jawabannya bisa beragam ya kita lihat. Mungkin kita lihat ini di sini di atas. Ya, di sini itu ada
spektrum open-endedness. Di sini yang open-endednya kurang, di sini open-endednya besar. Open-ended yang kurang itu seperti machine translation, pilihannya itu kalau sebuah kalimat bahasa Indonesia, pilihan bahasa Inggrisnya itu memang ada beberapa pilihan, tapi tidak asal pilihannya tidak terlalu banyak banget gitu ya. Summarization juga sebuah teks asli atau dokumen asli kemudian bisa diringkas, ringkasannya juga bisa beberapa versi, tapi juga semua harus mengacu kepada yang aslinya. Tapi kalau story generation itu adalah yang ini ya, seperti misalkan buatlah cerita tentang kehidupan di Kota Bandung. Itu kan jawabannya bisa sangat macam-macam ya, dan semuanya bisa jawaban yang eh, bisa diterima gitu. Nah, kalau kita lihat tadi menggunakan metrik, kalau dia open-ended, ya open-endednya besar, ya seperti misalkan story generation itu jadi lebih jelek lagi. Bahkan meskipun jelek untuk summarization yang tidak terlalu open-ended itu jelek juga sih. Tapi kalau untuk dialog sistem yang lebih open-ended jelek apa lagi yang lebih open-ended lagi seperti story generation itu yang word overlap itu semakin jelek lagi. Jadi artinya tidak ideal. Bahkan untuk machine translation yang cukup open-endednya nggak terlalu besar. Ya. Contohnya seperti ini yang content overlap itu. Misalkan ada are you enjoying the CS224N lectures? Apakah kamu senang dengan perkuliahan di sini? Ya kita lihat jawabannya itu yang benarnya misalkan maksudnya sesungguhnya bagi mahasiswanya itu jawabnya itu heck yes. Tapi kalau diprediksinya jawabannya dari sini diprediksinya yes, skornya 0,61. Karena ada yes, ini ada yes dan ada tanda seru. Dari 3, 2 benar diprediksi. Tapi kalau diprediksinya you know it tanda seru, yang benar cuma tanda serunya aja. Ya. Tapi kalau diprediksinya iya, iya itu kan sebenarnya hack iya sama aja ya. Itu nol. Diprediksi negatif tapi false. Diprediksi negatif tapi false. Kemudian kalau hack no, itu tinggi karena ada hacknya, ada tanda serunya. Padahal ini salah diprediksi positif tapi false. Karena di sini metric overlap di sini tidak ada konsep kesamaan atau keterkaitan semantik. Ya, keterkaitan semantik antara heck yes dengan niat itu harusnya tinggi, tapi di sini nggak ada itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah model base. Model base ini adalah lebih mengcapture semantik. Ya, karena di sini dengan representasi yang udah ini apa udah di proses learning. Ya, kemudian kita menggunakan eh, embedding yang semantik. Embedding itu udah misalkan di pre-training. Kita lihat seperti contohnya. Mungkin contohnya seperti ini, misalkan satu ini aja ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah antara kandidat yang pakai topi ini. Kandidat itu artinya prediksi ya. Diprediksi, misalkan it is freezing today. Diprediksi atau ya em, ya dihasilkan, di generated. Kemudian referensinya the weather is cold today. Kita lihat secara semantik di sini kan dekat ya. It is freezing today. Meskipun hanya samanya hanya today aja sama is, tapi ini sangat dekat. Jadi kalau seperti misalkan kita menggunakan bird, ya kita menggunakan bird, kemudian kita inputkan it is freezing today, kita inputkan ke bird, kemudian kita inputkan juga di bird yang lain the weather is cold
today, kemudian input dari sini hasil dari word embedding di sini di cosine similarity. Ya, cosine similarity mungkin juga dibobotkan. Ya, dibobotkan berdasarkan dari IDF di sini. Ya, di sini adalah contoh untuk bagaimana kita menggunakan yang model base. Ya, kemudian ada beberapa yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan manusia atau human decision. Ya, artinya orang yang mengisi itu misalkan ada beberapa komponen atau kita meminta orang untuk menilai berdasarkan fluensinya, berdasarkan koherensinya, berdasarkan yang lainnya. Ya, ya saya kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan skala. Ada hukum skala, performansi LLM itu tergantung dari ukuran model, yaitu jumlah bobot atau parameter ya, di luar yang embedding. Kemudian ukuran dari dataset untuk training. Kemudian ukuran waktu komputasi, waktu proses learningnya. Ya, jadi kita bisa improve model dengan menambah parameter, artinya ditambah layernya, ditambah konteksnya, tambah datanya, ya untuk training, kemudian di iterasinya ditambah. Ya, jadi ditambah modelnya, ditambah datanya, ditambah proses komputasinya. Ya ini kita juga udah pelajari ya di ini training kemarin ya di slide pre-training kemarin. Ya di slide pre-training kemarin kita udah pelajari. Ya di poin ke-6 ini. Ya ini ya. Eh, dari sisi parameternya, modelnya, dari sisi datasetnya, dari sisi komputasinya. Ya, jadi udah kita pelajari. Di sini ada ini apa parameter-parameter untuk ketiga itu. Kemudian yang berikutnya untuk lebih meringankan beban itu adalah kita menggunakan case yaitu KV. KV itu adalah key dan value-nya. Kita udah pelajari bahwa untuk em, di transformer itu ada self attention yang menggunakan query, key, dan value. Ya, waktu inference artinya waktu menggunakan setelah dibuat modelnya, kita bagaimana menyimpan. Jadi kalau seperti ini adalah yang aslinya, kemudian disimpan K dan V-nya itu disimpan dalam case. Ya, seperti itu ya intinya adalah. em, Kemudian juga yang berikutnya adalah untuk lebih efisien apa yang disebut dengan LoRa atau low rank adaptation. Di mana di sini waktu ini waktu fine tuning itu dibekukan, kemudian yang dibuat ada matriks baru yang kecil, yang matriks baru seperti ini ada matriks jadi seperti misalkan ini kita lihat di sini ya, jadi yang aslinya seperti ini buat ini dibekukan, kemudian ditambah yang baru di sini yang dilatihnya di sini aja. Ya, kemudian yang terakhir kita tahu bahwa LLM itu bisa ada halusinasi, artinya kayaknya meyakinkan tapi sebenarnya faktanya
isinya kontennya nggak benar, kemudian dan ada yang lain-lain ya. Artinya ada apa efektivitasnya yang kurang. Nah, efektivitasnya yang kurang itu ada istilahnya, ada yang buku yang terkenal, yang atau tulisan serangkaian tulisan yang terkenal yaitu adalah em, ini ya oil snake snake oil. Nah, ini apa minyak minyak ular seperti kalau kita ya ramuan jamu-jamu seperti AI itu atau generatif AI itu khususnya itu sesuatu yang bisa untuk semuanya. Padahal di di satu masalah yang dia sangat bisa diharapkan dan di masalahnya yang dia masih sebenarnya atau sangat kecil kemungkinannya. Nanti saya sampaikan ininya ya ada videonya sangat bagus. Nanti akan saya sampaikan. Ya saya kira seperti itu kita break dulu untuk nanti kemudian kita tanya jawab ya. Saya stop recordingnya.